Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Li Qiye berhenti sejenak untuk menatap lelaki tua di depan sambil menyuarakan persetujuannya, semua ini tidak ada di bawahku. Sebagai pejalan kaki, saya tidak berarti bagi ketiga sekolah Anda. Orang tua itu kembali, tetapi bangsawan muda, Anda telah dipilih oleh paus leluhur. Sejak awal waktu, hanya sedikit yang dipilih olehnya. Ini pasti keputusan nenek moyang kita, Kaisar Abadi Wu Gou. Li Qiye memotongnya, baiklah, saya memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai masalah ini dibandingkan kalian semua, tidak perlu menggunakan Kaisar sebagai pembenaran. Ingat saja apa yang saya katakan, saya tidak bisa membawa apapun ke sekolah Anda, jadi jangan bergantung pada saya. Oleh karena itu, dia berbalik dan pergi. Orang-orang tua ini merasa tidak berdaya dan hanya mengikuti Li Qiye untuk mengantarnya pergi. Setelah meninggalkan tubuh paus leluhur, Li Qiye berdiri di permukaan laut untuk melihat ukurannya yang sangat besar. Dia menghela nafas dengan lembut dan menyentuhnya sambil bertanya, kita akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan. Wow, jeda itu sambil berteriak dan dengan lembut menggerakkan kepalanya yang besar sedikit ke depan ke telapak tangan Li Qiye. Para lelaki tua itu tidak percaya setelah melihat betapa intimnya pasangan itu. Selain Kaisar Abadi Wu Gou, tidak ada orang lain yang pernah sedekat ini dengan jeda tersebut. Li Qiye menamparkan kepala jeda itu. Dia memberikan jeda ini kepada Kaisar Abadi Wu Gou ketika dia masih bayi. Belakangan selalu menemani Kaisar. Akhirnya, Li Qiye memandang ke arah orang-orang tua itu dan berkata, bahkan jika kamu mengantar seorang teman pergi sejauh ribuan mil, kamu tetap harus berpisah pada akhirnya. Kembalilah sekarang, paus leluhur akan mulai bergerak lagi. Seorang lelaki tua yang masih belum menyerah dan berkata pada Li Qiye, bangsawan muda, kamu bisa mempertimbangkannya lagi nanti. Jika Anda kembali ke sekolah kami di masa depan, semua eselon kami akan mematuhi perintah Anda. Li Qiye hanya tersenyum dan mengulurkan telapak tangan. Sebuah portal terbuka dan dia menghilang ke dalam. Dia kembali ke Peacock Land dan melihat Kong Qinru. Dia sibuk bertanya setelah bertemu dengannya lagi, bangsawan muda, persiapan telah dilakukan. Penduduk di sini telah dievakuasi, bolehkah saya bertanya kapan Anda akan mulai? Li Qiye tersenyum dan perlahan mengucapkan, segera. Semuanya sudah siap, kita tinggal menunggu angin timur. Dia bertanya, angin timur apa yang Anda maksud? Kehidupan, hanya sesuatu yang berharga seperti ini yang dapat mengisi kembali pohon itu. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh, ini akan segera terjadi. Kong Qinru terkejut setelah mendengarnya. Dia memikirkan tentang suatu hal yang sangat mengerikan dan menjadi pucat. Dia tersentak dan bertanya, apakah ini benar? Li Qiye dengan malas meliriknya dan menjawab, wanita kecil, bertanya-tanya apakah ada makan siang gratis di dunia ini. Tidak ada panen tanpa harga. Memulihkan kembali kehidupan adalah tugas yang menantang surga. Ini bertentangan dengan surga yang jahat, jadi menurut Anda apakah kita dapat menyelesaikannya dengan cepat? Li Qiye menutup matanya saat ini lalu melanjutkan, jika Anda ingin memperpanjang umur pohon, Anda harus siap secara mental. Tanpa disadari, tidak ada maksud membicarakan pemulihan kehidupan atau kerja demi kesejahteraan umat manusia. Dia sedikit ragu-ragu dan bertanya, akankah ini melanggar keharmonisan surga? Harmoni surga. Li Qiye mencibir, keharmonisan apa? Itu pasti tidak ada di mata surga yang jahat. Ditambah lagi, sejak kapan para penggarap tidak melanggar keharmonisan ini? Berjuang dan bersaing melawan surga, melawan kehendak surga. Jalur yang digagasnya sendiri melanggar keharmonisan dunia ini adalah jalur pemberontakan. Setelah itu, Li Qiye berpikir, tidak perlu khawatir mengenai pelanggaran ini. Sebaliknya, Anda harus bertanya pada hati nurani dan moralitas Anda untuk melihat apakah Anda bisa mengatasinya. Hanya dengan melampaui punggungan dao ini Anda dapat tidur nyenyak di malam hari. Dia melanjutkan dengan menunjuk pada hatinya, ini adalah hal yang paling penting bagi para penguasa, hal yang memungkinkan mereka untuk mencapai akhir. Sedangkan surga yang jahat, dia hanyalah seorang celaka. Orang bisa dibunuh, tapi hati nurani mereka akan tetap hidup.
Bahkan surga yang jahat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kong Qinru diam-diam berpikir sejenak. Dia bisa membayangkan pemandangan neraka, bencana mengerikan yang akan segera terjadi. Belum terlambat untuk mengubah pikiran, satu hal yang harus saya lakukan akan berkurang. Li Qiye tersenyum bebas dan menambahkan, rencana telah dijalankan, apakah kami menjalankannya atau tidak, itu tergantung keinginan Anda. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berbicara, karena kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada alasan untuk mundur. Demi umat manusia, saya bersedia menanggung semua keburukan. Serahkan itu padaku. Li Qiye berkata, jika orang lain mengetahuinya, bencana akan menimpa lembah indahmu. Tapi, Kong Qinru memandangnya sebagai tanggapan, ini adalah ide saya. Jika Anda harus menanggung keburukan itu, saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa menghapusnya. Memiliki reputasi buruk bukanlah apa-apa. Jangan khawatir, meskipun saya orang yang kejam dan bengis, saya lebih tahu dari Anda tentang siapa yang pantas mati dan siapa yang tidak. Dia menjawab dengan emosional, bangsawan muda, Anda bekerja untuk umat manusia sambil memikul keburukan. Anda adalah penyelamat ras kami. Penyelamat. Li Qiye tersenyum dan memandang ke cakrawala jauh. Selama jutaan tahun, dia telah memperoleh banyak gelar. Tentu saja, ada orang-orang yang memujinya sebagai penjaga umat manusia, tapi lebih sering mereka mengutuknya sebagai penjahat, tangan jahat di balik tirai, Raja Iblis pembunuh. Dia sudah terbiasa dengan mereka dan tidak lagi peduli dengan kecaman mereka. Dia berkata, ayo pergi, ini hampir waktunya pertunjukan. Saya harus pergi setelah ini selesai. Dia dengan lembut mengangguk sebelum berbicara, ada lebih banyak berita tentang orang yang Anda cari. Dia telah meninggalkan Laut Giok menuju Laut Setan Naga, menuju garis keturunan tertentu. Saya mendengar garis keturunan ini memiliki hubungan yang erat dengan gerbang kematian, beberapa orang percaya bahwa ini adalah cabangnya. Gerbang abadi. Mata Li Qiye menyipit. Dia menjelaskan, namun, gerbang kematian telah mengalami kemunduran sejak lama. Cabang yang dimaksud hampir hilang seluruhnya. Bahkan jika masih ada murid yang tersisa, saya khawatir jumlah mereka tidak akan banyak. Dia menjawab, saya tahu, akhir mereka ditentukan saat Kaisar Abadi Busi runtuh. Gerbang kematian adalah garis keturunan yang didirikan oleh Kaisar Abadi Busi. Ada banyak legenda tentang sekte ini. Banyak generasi orang bijak percaya bahwa gerbang kematian masih menyimpan seni keabadian dari Kaisar Abadi Busi. Oleh karena itu, orang terus mencari rahasianya. Tidak peduli siapa mereka, orang-orang menginginkan hari di mana mereka dapat memperoleh kehidupan abadi. Sayangnya, semua orang tahu bahwa hal itu mustahil. Namun, legenda seni keabadian Kaisar Abadi Busi telah ada sejak zaman kuno. Seni ini memungkinkan dia untuk bangkit kembali. Berkali-kali. Oleh karena itu, semua orang menginginkan seni ini yang memungkinkan mereka memiliki kehidupan kedua. Namun seiring berjalannya waktu, berapa banyak yang telah melihat seni ini atau mengetahui mengapa Kaisar tidak dapat dibunuh. Selang beberapa hari, beberapa fenomena visual aneh muncul di Peacock Land. Pada awalnya, cahaya berdarah membumbung ke langit tanpa batas seperti banjir yang tiada habisnya. Seluruh tempat bergetar karena gempa bumi. Selanjutnya, tanah itu mulai retak, membentuk jurang besar seolah-olah seluruh daratan akan runtuh. Penggarap dan sekte dari luar tertrik dengan seringnya perubahan di negeri ini. Sepotong berita dengan cepat menyebar ke seluruh dunia roh surga. Pohon merak akan layu dan mati, tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali mulai bergosip, tetapi gosip itu menyebar dengan sangat cepat melintasi Laut Giok. Laut sedang bergemuruh. Banyak kultivator dan sekte mendiskusikan masalah ini. Di dunia roh surga dan semua yang menghuninya, keberadaan seperti pohon leluhur yang mati adalah peristiwa yang menggemparkan bumi. Sebuah sekte besar tidak mempercayai berita ini. Mereka segera mengirim murid ke Peacock Land untuk mencari konfirmasi. Setelah melihat gambaran visual ini, murid tersebut segera kembali melapor. Setelah mengkonfirmasi informasi tersebut, ketua sekte dari sekte ini bergumam, sepertinya pohon merak benar-benar sekarat. Seorang tetua berkata, dengan pertanda cepat, masa hidup pohon merak akan berakhir sekarang juga. Ayah pohon sudah terlalu lama kembali ke bumi, waktunya sudah tepat. Tapi bukankah ini terlalu cepat? Kematian pohon merak tidak bisa dihindari, namun keruntuhan ini terlalu mendadak.
Apa yang mempercepat proses pelemahan ini? Seorang tokoh besar lainnya merasa penasaran dan memutuskan untuk pergi melihatnya sendiri. Ada yang sedih dengan kabar ini, namun lebih banyak lagi yang heboh. Bagi banyak orang dan sekte, pohon leluhur yang bernafas berarti pesta besar akan segera tiba. Siapapun pasti menginginkan lokasi sub dari pesta besar ini. Layunya pohon itu berarti ia akan mengembalikan segalanya ke bumi. Banyak harta yang akan dibuang bersama dengan sejumlah besar esensi duniawi. Ini tentu saja merupakan pesta bagi setiap penggarap atau sekte. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun yang besar selama puncak-puncak ini, itu akan membawa manfaat seumur hidup. Mereka bahkan mungkin menjadi kaya dalam semalam karena pembalikan nasib yang besar. Sejak saat itu, mereka akan memulai jalan tak terkalahkan. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, beberapa orang telah mendapatkan akar utama dari ayah pohon yang sedang bernafas, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup sehat dengan lebih cepat dan akhirnya menjadi God King. Seluruh dunia roh surga sangat gembira karena banyak orang berlari ke tanah Merak. Kematian ini datang terlalu cepat, saya pikir pohon itu akan bertahan 1 atau 2 generasi lagi. Seorang master sejati dari generasi sebelumnya mendengar berita ini dan terkejut. Dia merasa ragu-ragu. Sebagian besar tidak bisa duduk diam, tetapi beberapa pemain berpengalaman lebih berhati-hati. Mereka dapat membayangkan bahwa meskipun pohon itu layu, ia masih dapat bertahan selama puluhan tahun atau bahkan 1 abad penuh dengan kekuatannya. Selama pohon itu masih hidup, siapa yang berani merencanakan harta karun dan esensi duniawi? Tidak ada seorang pun yang ingin melawan pohon leluhur, meskipun pohon itu sedang bernafas. Namun, beberapa di antara mereka masih tidak sabar. Setelah beberapa hari, satu berita lagi datang dari Laut Giok. Dinyatakan, tanah Merak sedang hancur. Pohon Merak pasti mati dalam waktu setengah bulan jika lebih awal atau setengah tahun jika terlambat. Dengan ini, para petani tua ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi meskipun mereka skeptis. Mereka tidak mau melewatkan pesta ini, dan mulai melakukan perjalanan menuju Peacock Land untuk memverifikasi berita ini. Dalam waktu singkat, orang-orang melakukan pekerjaan di tanah ini untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan bagiannya. Ada banyak roh menawan, penjahat, dan setan laut, sehingga cukup hidup. Garis keturunan yang paling dekat dengan Peacock Land memiliki keuntungan, mereka sudah berada di sana pada saat yang lain tiba. Penghuni Peacock Land sudah lama tiada. Tanah itu sepi dan sepi sampai semua penggarap ini datang. Segala jenis pembudidaya muncul, mulai dari pepohonan yang menutupi dedaunan dan setan kepiting di sekitar manusia hingga makhluk halus yang cantik dan tampan. Kadang-kadang, seseorang dapat melihat 1 atau 2 orang yang bersinggungan. Semua ras bergembira dengan panen yang akan datang, hanya umat manusia yang bersumpah. Pohon Merak memiliki kesan sentimental di benak banyak manusia karena telah memberikan banyak manfaat bagi mereka. Itu adalah tanah kedua manusia, rumah mereka. Layunya pohon berarti tanah ini tidak ada lagi dan hancur berkeping-keping. Setelah itu, umat manusia akan kehilangan benteng dan tempat berlindung di dunia roh surga. Meskipun beberapa manusia ingin melakukan sesuatu untuk pohon itu, bahkan ahli tingkat atas pun tidak berdaya. Umurnya sudah habis, jadi situasi ini tidak bisa diubah. Satu-satunya obat adalah pemulihan kehidupan. Namun, hal ini mustahil dilakukan. Bahkan para ahli terkemuka pun tidak dapat melakukannya karena ini adalah tugas yang sama saja dengan memulihkan kehidupan seorang kaisar abadi. Para petani yang menggali ke sini menemukan banyak retakan di tanah yang luas ini. Air laut mengalir melalui celah-celah tersebut dan banyak tumbuhan di benua itu juga mulai layu. Gempa semakin sering terjadi, seolah-olah tempat ini akan runtuh kapan saja. Sepertinya pohon Merak sudah tidak bisa bertahan lagi, tanah ini mulai runtuh. Ini tidak akan lama lagi. Bahkan jika tidak berubah menjadi abu, ia akan terpecah menjadi potongan-potongan kecil. Generasi besar sebelumnya tidak begitu yakin pada awalnya, tetapi dia berubah pikiran setelah datang ke sini. Warga di sini mungkin tahu pohon itu akan mati sehingga mereka mengungsi dulu. Seorang ahli juga tidak terkejut melihat tempat itu kosong. Beberapa manusia pembudidaya berlarian ke daratan untuk mencari kerabat mereka untuk melihat apakah masih ada keluarga yang terdampar di pulau itu. Bencana ini adalah saatnya umat manusia bersatu. Selama masih ada orang yang belum mengungsi,
Terlepas dari apakah mereka manusia atau keahlian, manusia lain akan membantu mereka. Dalam kesulitan ini, manusia harus bergantung pada satu sama lain. Lembah Indah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengevakuasi semua orang. Para pembudidaya manusia mencari ke seluruh pelosok negeri tetapi tidak menemukan satupun orang yang terdampar. Para pembantu ini menghela nafas lega setelah mengetahui hal ini. Situasi menjadi semakin pesimis seiring berjalannya waktu. Saat ini, gempa bumi sangat sering terjadi sehingga mengakibatkan semakin banyak retakan dan serbuan udara laut ke celah-celah daratan. Mundur, kita akan mengawasi dari luar. Sebuah garis keturunan yang menginginkan bagian dari pesta ini memerintahkan murid-muridnya untuk mundur. Mereka pergi ke laut dan mulai memainkan permainan menunggu. Kehancuran tanah yang akan segera terjadi membuat banyak sekte meninggalkan tempat ini. Mereka juga menunggu kematian pohon merak di luar. Tokoh berpengalaman mengetahui bahwa ketika pohon merak mati, tanah ini akan hancur atau bahkan berubah menjadi asap. Pada saat itu, kekuatan destruktifnya akan luar biasa. Pohon leluhur adalah eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Abadi. Bayangkan saja kekuatan destruktif yang disebabkan oleh runtuhnya Kaisar Abadi. Jika ada yang berani tetap tinggal, mereka akan hancur pada saat-saat terakhir, dan tidak mendapatkan apapun darinya. Laut luar saat ini ditempatkan penuh dengan petani. Beberapa sekte besar dan sekolah kuno berjaga dengan metode yang berbeda. Salah satu sekte kuat menggunakan kapal besar untuk mengapung di laut dan menempati posisi paling menguntungkan. Suku penipu lainnya dilucuti di dasar laut dan tumbuh pohon besar yang menjulang tinggi darinya. Itu berputar dan berubah menjadi posisi yang menguntungkan untuk merebut harta karun itu. Saat pohon leluhur mati, mereka akan menyesali bumi untuk mengambil sumber daya yang paling berharga. Beberapa klan laut juga datang berbondong-bondong. Mereka tinggal di lautan luas dan siap mengambil tepian apapun yang mereka bisa lihat. Selain itu, orang-orang dari luar Laut Giok juga berkumpul. Kematian pohon leluhur adalah peristiwa besar, bahkan sekte dari daerah yang lebih jauh pun mengirimkan muridnya. Sedangkan para pembudidaya manusia, mereka tinggal di daerah ini dengan sangat kesulitan. Apakah mereka di sini untuk melihat Peacock Inn untuk terakhir kalinya? Apakah itu juga untuk merebut harta karun itu? Atau mungkinkah itu untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka di pohon merak? Saat banyak berkumpul di wilayah ini, seorang pemuda muncul entah dari mana. Masa muda manusia ini terlihat sangat sederhana. Bahkan energi darahnya lemah, jadi dia jelas tidak menyerupai seorang ahli. Dia menggambar lingkaran besar yang menutupi wilayah laut di luar dengan pusatnya adalah tanah merak. Ketinggian sekte berada dalam batas lingkaran ini, hanya beberapa petani yang berada di luar. Banyak orang menganggap tindakan yang diambil manusia muda ini cukup aneh. Mereka tidak tahu apa yang bocah ini coba lakukan. Saat ini, dia mengeluarkan sebuah tanda dan menulis beberapa kata, zona bahaya, jangan masuk atau mati. Dia memasang tanda-tanda ini di mana-mana, menyebabkan para penggarap yang menunggu di area ini saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Apakah ini pengingat atau peringatan yang bagus untuk semua orang? Kultivator manusia lainnya tidak mau bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Tentu saja, pemuda ini adalah Li Qiye. Dia sangat sabar dan mudah didekati saat ini. Dia menjawab dengan senyum ramah, "Saya mengingatkan semua orang tentang betapa berbahayanya tempat ini. Keberadaan yang tak terhitung banyaknya akan mati, sehingga demi keselamatan semua orang, yang terbaik adalah berdiri di luar lingkaran." Senyumannya yang malu-malu agak tertahan. Mereka yang mengenal Li Qiye pasti tidak akan mempercayai mata mereka setelah melihatnya tersenyum seperti ini. Beberapa petani di persahabatan saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu apakah anak manusia sebelum mereka ini belum pernah melihat dunia sebelumnya atau apakah dia pada dasarnya sederhana. Dalam dunia budidaya, hukum rimba berkuasa. Siapa yang peduli dengan kesejahteraan orang lain, apalagi mengingatkan mereka tentang bahaya? Seorang yang tertawa dan berkata, "Bahaya? Wah, apakah ini pertama kalinya kamu keluar rumah? Sejak kapan menjadi seorang akademisi tidak berbahaya?" Yang lain juga tertawa, merasa anak ini cukup naif dan tidak mengetahui masalahnya. Semua orang yang ada di sini demi harta karun dan esensi duniawi, dan mereka tahu benar bahaya yang ditimbulkannya. Saya masih bertanggung jawab untuk mengingatkan semua orang.
Li Qiye malu tersenyum malu, saran saya adalah agar semua orang berdiri di luar lingkaran. Bagaimanapun, ini adalah negeri yang bermasalah, jadi sesuatu yang tidak menyenangkan pasti akan datang. Berdiri di dalam akan berakhir dengan kematian. Tertentu, seorang yang berkomunikasi menjadi orang kulit hitam dan dengan dingin berbicara, anak bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kami di sini untuk berburu harta karun, bagaimana ini bisa menjadi hal yang tidak menyenangkan? Mengetahui bahayanya adalah satu hal, tapi tak seorang pun suka mendengarnya. Mereka berada di sini untuk mendapatkan keberuntungan yang tidak selayaknya diperoleh, namun hal itu bahkan belum terjadi sebelum Li Qiye mengeluarkan pertanda buruk seperti itu. Tentu saja beberapa orang tidak akan senang mendengarkannya. Ini akan sangat tidak menyenangkan. Li Qiye dengan sungguh-sungguh berkata, menurutku, darah akan mengalir seperti sungai, membuat Laut Giok menjadi merah. Jutaan mayat akan memenuhi wilayah ini dan banyak makhluk akan menderita kematian yang tenggelam. Hari ini adalah hari di mana seluruh dunia roh surga bergetar. Inilah latar belakang saya mengingatkan semua orang di sini. Sikap seriusnya membuat orang-orang di sini mengubah ekspresi mereka. Kata-kata ini terlalu sial, membuat semua sorotannya. Namun, Li Qiye tampak seperti orang tolol. Dengan ekspresi yang sangat serius dan sungguh-sungguh, dia memandang semua orang dan berkata, saya menyarankan semua orang untuk berdiri di luar lingkaran. Kematian tragis di sini tidak sepadan. Ada yang merasa ingin muntah darah karena marah setelah mendengarkan anak ini. Harta karun itu belum keluar, tapi mereka terjebak di sini mendengarkan orang bodoh ini mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Seorang pria parubaya dengan musim dingin berbunyi, omong kosong. Dia tinggi dan kekar dengan jubah emas. Matanya yang memancarkan kilatan yang menakutkan. Ada banyak murid di belakangnya. Mereka terlihat cukup terampil, jadi terlihat jelas bahwa mereka berasal dari sekte besar. Pria ini adalah wakil ketua sekte dari sekte murid ganda, sebuah faksi yang cukup kuat di bidang ini. Dia membawa rekan-rekan muridnya untuk berburu harta karun dan tidak senang mendengar kata-kata sial Li Qiye. Itu bukan omong kosong. Li Qiye memandang wakil ketua ini dan berkata, dengan kekuatanmu, aku khawatir ketika bencana tiba, kamu tidak akan bertahan bahkan 1 menit pun sebelum berubah menjadi abu. Kata-kata seperti itu membuat wakil ketua ini meringis. Sebagai wakil ketua, ketenaran dan reputasinya tidak bisa dianggap remeh. Meskipun dia tidak sehebat teladan, dia tetaplah seorang ahli strategi berbakat yang patut dihormati. Diremehkan oleh anak manusia seperti ini benar-benar merupakan pelanggaran terhadap gengsinya. Pak, wakil master murid ganda dengan marah melancarkan serangan telapak tangan dan menghancurkan tanda-tanda baru saja yang dilakukan oleh Li Qiye. Dia dengan dingin berbicara, kalau begitu, aku sedang menunggu apa yang disebut bencana. Li Qiye dengan dingin membalasnya, itu akan datang dan teriakanmu yang melengking akan menggema di seluruh dunia ini. Pada saat itu, baik langit maupun bumi tidak akan menjawab permintaan tolongmu. Tuan ini gemetar karena marah dan memiliki ekspresi yang berubah-ubah. Banyak petani di sini yang diam. Mereka tidak tahu apakah anak laki-laki di depan ini sangat lamban atau hanya dianggap bodoh. Dia benar-benar menentang wakil ketua dari sekte murid ganda dan tidak memberikan ruang untuk mundur dari argumen ini. Hahaha, dari mana datangnya anak manusia ini hingga membuat pernyataan yang meremehkan seperti itu? Salah satu orang yang hadir mencibir, dia mungkin memiliki motif tersembunyi, seperti mencoba menakut-nakuti orang lain agar manusia dapat memonopoli harta karun itu. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti ular yang melingkari pohon kecil. Padahal, tubuh ular dan dahan pohon tidak bisa dipisahkan. Hanya kepalanya yang berbentuk manusia. Ini adalah Ophidian Trin, cabang dari ras Trin. Namun, pria ini mempertahankan wujud aslinya dan tidak mengembangkan wujud manusia seutuhnya. Dia adalah seorang tetua sukunya. Pada saat ini, dia memiliki senyum gelap di wajahnya dan percaya bahwa Li Qiye sedang merencanakan sesuatu. Banyak orang yang sedikit terkejut dan merasa ini logistik. Kalau tidak, mengapa manusia begitu baik mengingatkan mereka seperti ini? Dia pasti punya motif tersembunyi. Secara singkat, mata mereka tertuju pada Li Qiye dengan cahaya yang berbeda. Jadi dia di sini hanya untuk menakut-nakuti semua orang. Wakil pemimpin bersemangat dan berteriak, bicaralah. Siapa yang mengirimmu ke sini?
Katakan yang sebenarnya untuk menghindari rasa sakit. Kebaikan diperlakukan sebagai kejahatan. Jika kamu sangat ingin mati, itu urusanmu sendiri. Li Qiye meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, saya telah memperingatkan semua orang untuk berdiri di luar lingkaran dengan kemampuan terbaik saya. Hidup atau mati sekarang bergantung pada kekayaanmu sendiri. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Junior, berhenti sekarang. Wakil pemimpin itu berteriak dan mengulurkan tangan untuk meraih Li Qiye. Namun, tubuh Li Qiye berkelebat dan dengan mudah menghindari cengkeramannya sebelum berbalik menghadapnya. Sepertinya kamu punya beberapa gerakan. Wakil pemimpin mencibir, sebutkan nama Anda, saya tidak akan membunuh siapapun. Segera ungkapkan siapa yang memberi Anda perintah atau menderita. Li Qiye dengan malas berkata, enyahlah sebelum aku menjadi marah. Banyak orang yang masih asing dengan nama ini, namun ada juga yang pernah mendengarnya sebelumnya. Seorang kultivator dari Laut Giok berkata, dia adalah Li Qiye, pemuda galak yang berani memakan urat naga di depan umum. Beberapa orang yang pernah mendengar namanya menganggapnya cukup mengejutkan sambil mencuri pandang ke arahnya. Mereka tidak menyangka manusia yang tampak biasa ini adalah monster yang memakan urat naga. Mereka semua berasumsi bahwa dia akan terlihat seperti orang yang kejam dan mendominasi. Lagi pula, memakan urat naga adalah sesuatu yang akan memancing miliaran ikan teming. Hanya monster sombong yang bisa melakukan hal seperti ini. Sayangnya, Li Qiye di depan mereka tidak memiliki kemiripan dengan gambaran yang ada sebelumnya. Kamu adalah Li Qiye. Wakil ketua menjadi ragu-ragu. Dia telah mendengar ketenaran Li Qiye. Seseorang yang berani makan urat di depan umum tentu bukan orang biasa dan baik. Li Qiye dengan dingin berkata, sekarang kamu sudah tahu, jangan memprovokasiku. Hahaha, kepercayaan diri yang luar biasa. Ini bukan tempat di mana bocah manusia sepertimu bisa memberi perintah. Tetua dari suku Opidian ingin mengipasi api. Setelah mendengar ini, wakil ketua melengkungkan dadanya dan dengan dingin berkata, yang lebih tua benar. Tempat ini milik semua orang. Apa yang membuatmu berpikir bisa bertindak lancang dan membuat orang lain berdiri di luar lingkaran? Apa tujuanmu sebenarnya? Paling tidak, dia masih menjadi wakil ketua. Jika dia tidak bisa mengucapkan beberapa kata yang kuat, dia akan berada dalam situasi yang canggung tanpa wajah apapun. Bahkan sektenya akan kehilangan reputasi. Enyahlah sekarang atau aku akan membunuhmu sebelum bencana terjadi. Li Qiye kehilangan kesabarannya. Pandangan saling bertukar pandang di antara kerumunan setelah mendengar ini. Mereka akhirnya merasa bahwa manusia normal ini luar biasa galak dan mendominasi, dia justru berani memarahi pemimpin sekte seperti ini. Wakil pemimpin kehilangan banyak muka karena dimarahi oleh seorang junior. Bagaimana dia bisa menelan kemarahan ini? Nak, hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dia mengeluarkan pedangnya dan mengancam dengan tatapan dingin. Dengan itu, pedangnya menebas langit dengan kecepatan ekstrim langsung ke dada Li Qiye. Dia ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Li Qiye mengangkat alisnya sementara kilatan dingin melintas di matanya. Dia membentuk kepalan tangan dan meluncurkannya ke arah pedang yang mendekat. Dengan dengungan, kecemerlangan tak terbatas melonjak. Sejumlah besar sinar matahari halus menyembur keluar, seolah-olah 9 matahari terbit dari kepalan tangannya. Saat matahari terbit, mereka langsung membakar segalanya. Dalam sepersekian detik, pedang wakil master dilebur menjadi logam cair. Dia berteriak tepat sebelum dia berubah menjadi asap. Bahkan tulangnya pun tidak tertinggal. Meskipun dia tidak lemah, seseorang yang belum menjadi teladan tidak ada bedanya dengan semut sebelum Li Qiye. Tinju yang ekstrim dari tinju segudang dao, saat itu keluar, itu akan menghanguskan 9 langit dan 10 bumi, apalagi wakil master belaka. Udara berhenti tayang dan penonton berhenti bergerak, tidak ada yang berpikir bahwa hanya satu gerakan akan membuat wakil pemimpin sekte murid ganda hancur berkeping-keping. Beberapa orang hanya bisa menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa anak laki-laki yang tampak biasa ini ternyata sangat galak. Benar-benar seseorang yang berani memakan urat naga. Beberapa kritikus wanita memandang Li Qiye dengan penuh kekaguman, pria sejati harus berkonspirasi ini. Sikap para penonton berubah saat melihatnya. Mereka sekarang mengerti bahwa anak ini bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga seorang bintang yang tidak menyenangkan. Dia akan memprovokasi banyak musuh kemanapun dia pergi. Ikan yang penuh, hamparan tak bernoda,
dan sekolah yang ekstrim di atas sekte murid ganda, tidak ada yang tidak siku. Jika dia terus membunuh dimanapun lokasinya seperti ini dan membuat musuh di mana-mana, kematiannya hanya tinggal menunggu waktu saja. Manusia yang kejam. Penatua Ophidian mengungkapkan senyuman gelap, apakah Anda ingin membunuh semua orang di sini untuk mengambil semua harta karun untuk diri Anda sendiri? Plotmu tidak akan berjalan sesuai rencana, para pahlawan dunia ini masih berbondong-bondong ke tempat ini. Meletus. Suara persepsi yang tajam terdengar. Sebelum tetua itu selesai, Li Qiye tanpa ampun telah menamparnya dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tengkoraknya. Taring di mulut juga terlepas. Tetua ini hanya ingin membantu situasi agar semua orang terlibat dalam perseteruan dengan Li Qiye. Dia tidak menyangka bahwa Li Qiye akan mencabut semua peralatan secepat itu. Binatang kecil, dia sangat marah dan berteriak sebelum mengeluarkan kepulan asap beracun. Asap yang mengerikan ini membuat Li Qiye seperti angin puting beliung, berusaha meluluhlantakkannya sepenuhnya. Asap ini sangat beracun. Beberapa tetes yang jatuh mengubah udara laut menjadi cairan berwarna putih. Banyak makhluk udara yang langsung dibuang oleh racun tersebut. Li Qiye sama sekali tidak peduli dengan secepatnya. Dia mengulurkan tangannya lagi, tangan yang mirip dengan bunga teratai yang mekar mampu mengungkapkan segala kerusakan. Void Imperfection Fist, saat tinju ini keluar, banyak sekali hukum akan mundur dan semuanya akan dimurnikan. Asapnya tidak cukup untuk mencapai puncak sebelum kepalan ini. Dengan suara mendesis, ia menembus asap beracun, langsung menuju ke arah yang lebih tua. Tetua itu tertegun dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, bahkan jika dia lebih cepat, dia tidak akan segera soaring Immortal Fist milik Li Qiye. Tangan Li Qiye segera menangkap sesepuh yang melarikan diri itu. Ah! Jeritan yang tajam dan terdengar di lautan luas. Dengan suara robekan, ular dan pepohonan yang mengelilingi tubuhnya terkoyak, darah berceceran di mana-mana. Bagi suku Ophidian, terpisahnya tubuh ular dan batang pohon berarti kematian. Jadi, tetua ini mengejang beberapa saat sebelum meninggal. Li Qiye dengan santai melemparkan mayatnya ke tanah dan dengan dingin berkata, bahkan bukan paragon berbudi luhur, namun kamu masih berani berjingkrak di depanku. Kamu hanyalah serangga belaka. Sekarang, ekspresi orang-orang tenggelam. Bocah ini benar-benar kejam. Ini bukan lagi rumor tapi kenyataan. Bahkan karakter dari generasi sebelumnya pun menatap Li Qiye dengan takjub. Li Qiye melihat ke arah murid-murid dari sekte murid ganda dan menyatakan, kembalilah dan memberitahu sekte kalian untuk mengambil jalan jauh di sekitarku atau aku akan membunuh kalian semua. Enyahlah. Murid-murid yang terkejut ini sangat gembira mendengarnya, seolah-olah mereka telah diberikan amnesti olehnya. Mereka langsung kabur tanpa ragu sambil menampilkan penampilan sepatu hak tinggi yang bersih. Setelah pemandangan terakhirnya meningkat, Li Qiye memasuki Peacock Land. Masuknya dia ke tanah itu menarik banyak perhatian. Orang-orang pun penasaran kenapa dia datang ke tempat ini. Namun, tidak ada yang berani memprovokasi dia setelah dia memberi contoh pada wakil ketua dan tetua Ophidian. Mereka memahami bahwa anak manusia ini kejam, tidak memiliki keraguan terhadap pembunuhan. Jika seseorang bukan paragon berbudi luhur, mereka tidak akan bisa menandinginya. Memprovokasi dia sama saja dengan bunuh diri. Li Qiye langsung menuju puncak dan tiba di hadapan pohon merak. Dia mengeluarkan Myriad Heavenly Cauldron dan mengendalikan apinya. Suara membaik. Api kuali menyembur keluar seperti mata air dan mengalir ke bumi. Anehnya, api yang mengalir ke bumi ini tidak membakar tanaman atau rumput apapun. Itu jelas merupakan nyala api yang bersinar, tapi menyerupai udara yang mengalir. Terlebih lagi, kekerasan semakin meningkat. Merupakan keajaiban bahwa tidak ada yang terluka. Teknik manipulasi api yang hebat. Bahkan mereka yang bukan alkemis pun mengakui keahliannya ketika tidak ada yang dirugikan oleh aliran api. Semburan api keluar lebih cepat dan lebih ganas seperti sungai besar. Bahkan tidak berlebihan jika disebut sebagai letusan gunung berapi. Namun, itu tidak membawa kekuatan destruktif seperti gunung berapi. Itu benar-benar menimbulkan perasaan sejuk seperti mata air. Api ini seolah memiliki kehidupannya sendiri saat menjalar melewati pegunungan, selokan, dan dataran. Dalam waktu singkat, api yang sangat besar ini menutupi seluruh negeri Merak. Selanjutnya mengalir ke laut dan melayang di atas arus, seolah ingin menyatu dengan udara laut. Setelah itu terjadi perubahan pada kebakaran tersebut.
Cairan berbeda yang membawa percikan api keluar dari kuali dengan serangkaian hukum yang bagus. Mereka sepertinya memiliki perasaan tersendiri saat mengalir ke laut. Banyak orang mencium aroma yang samar. Sulit untuk menjelaskan sensasi menenangkan yang berasal dari wanginya. Para penonton yang menunggu di tepi laut terpaku pada Li Qiye. Mereka bingung dan tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Akhirnya, seseorang mau tidak mau bertanya kepadanya dari kejauhan, "Taois Li, bolehkah saya bertanya apa yang sedang Anda lakukan?" Li Qiye masih mengendalikan kuali sambil menjawab dengan acuh tak acuh, "Tidak banyak, hanya kehidupan yang mengisi kembali pohon merak yang layu sehingga dapat tetap hidup karena umurnya hampir habis." Pengisian kembali kehidupan untuk pohon merak. Mata kultivator ini membelalak. Dia pikir dia salah dengar dan membenarkan, "Kamu memulihkan kehidupan pohon merak. Mengapa tidak?" Li Qiye memandangnya dengan acuh sebelum dia mengabaikannya dan terus menuangkan lebih banyak api ke bumi dan laut. Banyak orang yang mendengar ini harus melihat ke arah Li Qiye sekali lagi. Beberapa bahkan merasa sedang memandang orang bodoh. Seorang alkemis berbicara, "Bahkan, jika Anda seorang alkemis, tahukah Anda arti kehidupan yang mengisi kembali pohon leluhur ini? Ini bukan hanya prestasi yang menantang surga, bahkan bisa dikatakan mustahil. Kesulitannya tidak lain adalah memulihkan kehidupan seorang kaisar abadi. Belum lagi kamu, bahkan kaisar alkimia pun tidak akan berdaya dalam upaya ini." Li Qiye meliriknya dan terlalu malas untuk menjawab. Dia melanjutkan tugasnya. Seorang penguasa suci dari ras roh tampan mencibir, "Pria yang luar biasa. Ini adalah hal paling konyol dan aneh yang pernah saya lihat." Li Qiye juga tidak tertarik untuk menanggapi semangat menawan ini. Namun demikian, kata-kata Li Qiye cukup mengagetkan para penggarap manusia. Mereka tiba-tiba melihat harapan dan bertanya, "Taois, apakah ini mungkin? Bisakah kamu benar-benar berhasil?" Umat manusia secara alami tidak ingin melihat pohon merak mati karena mereka akan kehilangan tanah ini sepenuhnya. Li Qiye dengan jelas menjawab, "Ya. Orang-orang benar-benar percaya pada kekacauan yang megah ini. Setan laut mendengus, hanya orang bodoh yang mempercayainya. Semua orang tahu bahwa selama jutaan tahun, belum pernah ada kehidupan yang mengisi kembali pohon leluhur. Menurut pendapat saya, apa yang disebut pengisian kembali kehidupan ini hanyalah kedok." Dia diam-diam merencanakan sesuatu yang lain. Apa tujuan semua penggarap lainnya datang ke sini? Tentu saja mereka datang untuk mencari harta karun itu. Mereka semua menunggu pohon itu mati, jadi siapa yang ingin mendengar tentang Li Qiye yang berusaha menyelamatkannya? Bukankah ini menghalangi jalan mereka menuju kekayaan? Ia telah menjadi musuh publik nomor 1. Itu benar, memperpanjang umur pohon leluhur adalah ocehan orang gila. Dia pasti menyembunyikan tujuan sebenarnya. Cukup banyak anggota kerumunan yang menggemakan sentimen ini dengan nada mengejek. Para tetangga manusia dengan harapan baru terguncang setelah mendengar ini. Mereka juga merasa bahwa pembaruan ini tidak mungkin dilakukan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berhasil selama jutaan tahun. Li Qiye melirik ke beberapa arah yang memanggil manusia dan dengan datar berkata, "Ini adalah tempat yang bermasalah dengan bencana yang akan datang. Darah akan menodai daratan dan tulang akan memenuhi lautan ini, jadi pergilah selagi bisa. Kembalilah ke rumahmu." Setelah mendengar ini, manusia saling menatap dengan ragu-ragu. Satu atau dua orang pergi, tapi sisanya tetap tinggal. Li Qiye tidak terlalu persuasif karena dia tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya mempercayainya. "Hehehe, hanya bocah manusia yang mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dasar orang bodoh yang naif." Suara suram terdengar saat ini. Airnya memercik dan terpisah membentuk jalan di laut. Seorang lelaki tua muncul dari kedalaman bersama lebih dari 10 menteri yang mengenakan seragam ilmiah dan bela diri. Masing-masing dari mereka penuh dengan energi darah dan terlihat sangat luar biasa. Orang tua itu memiliki cangkang kura-kura besar di punggungnya, menunjukkan bahwa dia adalah kura-kura iblis. Matanya seukuran kacang berkilauan. Sekilas terlihat jelas bahwa ini jelas merupakan karakter yang kejam. Menteri Penyu. Seseorang yang berdekatan setelah melihat lelaki tua ini, sepertinya Immaculate Expanse ingin terlibat juga. Kedatangan lelaki tua ini dan para pengikutnya membuat para penggarap yang menunggu merasakan tekanan yang besar. Sebelumnya, banyak kekuatan besar telah muncul, tetapi tidak ada yang berada pada level yang luas. Jika hamparannya sekarang ada di sini,
garis keturunan lain seperti Pulau Emas dan 3 sekolah ketidaksempurnaan kekosongan mungkin juga sedang dalam perjalanan. Begitu mereka berada di sini, tidak akan mudah bagi negara-negara besar untuk mendapatkan bagiannya. Sedangkan sekte kecil dan penggarap gelandangan, mereka hanya akan mampu berdiri di samping karena mereka tidak memenuhi syarat untuk kompetisi ini. Menteri Penyu adalah Perdana Menteri dari Hamparan Tak Bernoda, seorang pemimpin militer besar di bawah Daois Lin. Dia adalah pejabat yang kompeten dan mengurus administrasi wilayah untuk penganut Taoisme. Selain itu, budidayanya sendiri sangat bagus karena dia adalah seorang virtues paragon yang terkenal. Li Qiye dengan malas menatap ke arah kura-kura itu dan berkata, hanya seekor kura-kura, berhentilah mengoceh atau aku akan membuatkan sup kura-kura darimu. Menteri tidak senang mendengarnya. Dia dianggap sebagai iblis yang hebat karena mengambil wujud yang berbeda dari kura-kura, jadi dia benar-benar membenci orang lain yang menawarkan kura-kura. Binatang kecil, kamu membunuh pelayan yang mempekerjakanku dan berani mempermalukan Hamparan Tak Bernoda milikku. Kejahatan Anda dapat dihukum 10.000 kematian. Saya tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Dia menunjuk ke arah Li Qiye dan berkata, jika kamu ingin kematian yang cepat, berlututlah dan menyerah atau aku akan mencincangmu menjadi beberapa bagian sebagai balas dendam. Perdana Menteri, serahkan binatang kecil ini padaku. Teriakan nyaring datang dari cakrawala. Nyala api yang mengepul muncul seolah-olah ada lautan api di langit. Seseorang terbang mendekat, mengiringi gelombang panas besar yang seolah ingin merebus laut. Saat dia melangkah ke Peacock Land, panas mengerikan menyerang bumi. Vegetasi langsung terbakar. Ini adalah pria parubaya dengan penampilan yang megah. Dia tidak berusaha menyembunyikan energi darahnya sama sekali, malah membiarkannya bebas berkeliaran. Cincin cakrawala terbuka di sekelilingnya seolah-olah dia adalah dewa raja. Seekor gagak emas besar ada di dalam cincin ini. Ia membawa langit dan mengeluarkan aura suci. Seseorang berpura-pura setelah melihatnya, Raja Gagak Emas, adik laki-laki dari raja yang ekstrim. Yang lain merangkul, sekolah yang ekstrim ada di sini, jadi tidak akan lama sampai Pulau Emas dan 3 sekolah ketidaksempurnaan kekosongan juga ada di sini. Pria ini melangkah ke Peacock Land dan melangkah ke puncak yang tinggi. Dia menatap Li Qiye dengan niat membunuh di matanya. Raja Gagak Emas berkata kepada Menteri Penyu, Perdana Menteri, binatang buas ini telah membunuh keponakan saya. Karena mempertimbangkan persahabatan kita, serahkan nyawa anjingnya untukku. Saya akan membawa kepalanya ke kakak laki-laki saya. Kura-kura tersenyum dan menjawab dengan tergesa-gesa, silakan lakukan. Tinggalkan saja tubuhnya agar saya juga bisa membawa kembali untuk dilaporkan. Percakapan ini membuat Li Qiye seolah-olah sudah menjadi orang mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Faktanya, banyak yang tidak menyangkal kekuatan raja. Meskipun dia adalah adik laki-laki raja yang ekstrim, dia bergabung dengan sekolah tersebut lebih awal. Beberapa orang percaya bahwa dia menjadi teladan bahkan sebelum saudaranya. Di sekolah ini, kekuatan menentukan senioritas, bukan siapa yang paling awal bergabung. Karena konstitusinya, Raja Gagak Emas tidak dapat mengembangkan fisik yang ekstrim, sehingga saudaranya menjadi lebih kuat darinya. Meski begitu, dia tetaplah paragon era sejahtera, lebih kuat dari Menteri Penyu. Banyak orang yang menahan nafas saat melihat seorang teladan yang ingin mengambil nyawa Li Qiye. Semua orang bisa menebak bahwa Li Qiye juga seorang virtues paragon. Siapa yang lebih kuat di antara keduanya? Saya khawatir Raja Gagak Emas memiliki keuntungan. Seseorang lebih optimis terhadap raja, bagaimanapun, sekolah ekstrim yang adalah keturunan fisik abadi yang telah berdiri kokoh selama jutaan tahun. Ditambah lagi, dia adalah roh yang menawan, baik tubuh dan jiwa secara bawaan lebih unggul sejak lahir. Banyak orang merasa pernyataan ini masuk akal. Raja memiliki banyak harta karena dia berasal dari sekte besar, ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki sembarang orang. Mendering, sebuah rantai yang ditutupi cahaya merah muncul di tangannya. Cahaya yang berkedip ini membuat orang lain bergidik, cahayanya yang membara seakan menembus jauh ke dalam tulang. Dia memegang rantai itu dengan kedua tangannya dan menatap ke arah Li Qiye, maukah kamu menyerah? Atau aku harus memaksamu dengan menusuk tulang selangkamu dan menyeretmu berkeliling seperti anjing mati. Li Qiye masih memegang kuali itu.
Dia sedikit mengangkat alisnya dan dengan malas menjawab, datang dan mati atau nyahlah, jangan ganggu aku. Sang raja marah karena hal kecil ini. Dia adalah seorang ahli tertinggi, namun junior ini menghinanya, mendorongnya untuk berteriak, binatang kecil, mati. Bunyi terdengar setelah dia menyatakan niatnya. Rantai di tangannya terdorong ke depan seperti ekor kalajengking, mengarah ke tulang selangka Li Qiye. Mendering, namun, di luar dugaan, rantai itu tidak menembus tulang selangka Li Qiye. Sebaliknya, sisi lain dari rantai raja jatuh ke tangan Li Qiye. Li Qiye berteriak keras, kemarilah. Rantai yang dipegang raja tiba-tiba melingkari pergelangan tangannya. Suara mendesing, sang raja tanpa sadar diseret ke Li Qiye. Ledakan. Sang raja menghantam pohon merak dengan keras, dampaknya menyebabkan dia tiba-tiba melihat bintang. Sebelum dia pulih dari rasa pusingnya, rantai itu melingkari pohon merak satu kali dan berbalik untuk meremas lehernya. Tidak, sang raja masih berteriak ketika anggota tubuhnya mengejang. Dalam sepersekian detik, dia diikat ke pohon merak dan dicekik sampai mati. Nasib sebenarnya ingin keluar dari tubuhnya, tapi tidak ada kesempatan. Nasib sejatinya tersegel di dalam tubuhnya dan binasa di sampingnya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Orang-orang bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu terhadap raja yang dicekik hidup-hidup. Pergi. Setelah melihat kematiannya, Menteri Penyu sangat terkejut. Dia memerintahkan dan berlari bersama anak buahnya yang lain. Suara mendesing. Rantai itu melonjak seperti naga sejati. Sebelum penyu dan pengiringnya sempat menyelam ke laut, rantai sudah melilit leher mereka. Bang, 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 semuanya menabrak pohon merak. Tidak, kelompok itu ketakutan dan berteriak. Sayangnya, tangisan mereka tidak bertahan lama karena mereka juga dicekik hingga mati dan digantung di pohon. Dalam waktu singkat, mata mereka yang diikat ke pohon merak terbuka lebar karena mereka mati dengan penuh duka. Mereka datang untuk membalas dendam kepada murid-murid mereka, tetapi mereka tidak berharap untuk membayar dengan nyawa mereka sendiri dalam prosesnya. Mereka benar-benar meremehkan kekuatan Li Qiye. Dalam pikiran mereka, manusia junior tanpa nama hanya bisa menjadi teladan biasa. Jika dia lebih kuat dari level ini, maka dia sudah cukup terkenal. Karena itu, mereka yakin akan kemenangan mereka. Namun sayang sekali, mereka tidak dapat membayangkan bahwa mereka tidak akan mampu memblokir satu gerakan pun darinya. Mereka meninggal karena marah dan penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Orang-orang ngeri melihat mayat-mayat ini tergantung di pohon merak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaturnya. Sambil menatap mayat-mayat yang digantung, satu orang gemetar dan kesepian, satu lagi seorang jenius brilian yang muncul entah dari mana. Bisakah dia dibandingkan dengan Dewa Raja yang mendalam, Dewi Perang Tujuh Laut, Dewa Langit Swiftdao, dan Dewa Langit Perisai Laut? Pangeran, orang-orang ini adalah orang-orang jenius yang paling kuat di dunia roh surga masa kini. Keempatnya dianggap memiliki peluang terbaik untuk menjadi kaisar abadi. Seorang tokoh besar memandang ke arah Li Qiye dan berspekulasi, tidak jelas apakah dia bisa dibandingkan dengan kelompok ini, tapi menurut pendapatku, dia berdiri bahu-membahu dengan Daois Lin dan Ekstrim yang monark. Daois Lin dan Raja yang Ekstrim juga merupakan anak ajaib di Laut Giok. Namun, masih ada kesenjangan antara mereka dan empat lainnya. Li Qiye dengan malas mengamati ke arah kerumunan sambil memegang kuali dan berbicara, jika ada yang familiar dengan Immaculate Expanse dan Extreme Young School, bantulah saya dan beritahu mereka bahwa sayalah pembunuhnya. Jika berani, datanglah ke Peacock Land untuk menyelesaikan kegagalan tersebut. Jangan menjadi yang tidak punya bola. Banyak yang tercengang setelah mendengar ini. Hal ini secara terang-terangan memicu kedua sekte tersebut. Sepertinya dia ingin berusaha sekuat tenaga melawan mereka. Setelah mendengar ini, bahkan jika Daois Lin dan Sang Raja memiliki pengendalian diri yang besar dan murah hati, mereka tetap tidak akan memaafkan Li Qiye. Jika tidak, sekte mereka tidak akan mendapat tempat di Laut Giok di masa depan. Dan bahkan tanpa provokasi ini, orang lain akan segera mengirimkan berita kematian ini ke kedua sekolah. Semakin banyak orang yang tiba di luar Peacock Land. Li Qiye mengabaikan mereka dan terus menenggelamkan daratan dan lautan dengan api kualinya. Semuanya sudah siap, yang hilang hanyalah angin timur. Begitu pohon itu mulai meledak, dia akhirnya bisa memulihkan kehidupan pohon itu. Dia terus menyatukan api hingga menyatu dengan daratan dan udara laut, menghilang tanpa bekas.
Dengan itu, dia mengingat kuali dan duduk di pangkal pohon merak untuk beristirahat sejenak dengan mata terpejam. Beberapa orang bergidik ketika melihat ke arah Li Qiye yang menunggu di dekat pohon, sangat berani, melawan Immaculate Expanse dan Ekstrim yang School namun dia masih berani menunggu musuh datang. Seberapa beraninya ini? Kenyataannya adalah banyak orang yang tidak dapat memahami bocah manusia ini dan sikap acuh tak acuhnya meskipun mengetahui bahwa musuh sedang mendekat. Yang membuat para penonton tidak percaya, dia sepertinya yakin akan kemenangan. Dia harus kuat hingga tingkat yang tidak masuk akal atau memiliki latar belakang yang tak terpecahkan. Namun, garis keturunan manusia terkuat di dunia roh surga adalah lembah indah, dan lembah tersebut tidak dapat melawan salah satu dari dua garis keturunan ini, sehingga orang-orang menjadi penasaran dengan latar belakangnya. Saya mendengar sekolah ekstrim yang dan tiba-tiba bersiap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Mereka tidak akan memaafkan Li Qiye ini. Seseorang yang berpengetahuan luas mendengar berita tersebut dan berbisik kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang terkejut mendengarnya. Kematian murid-murid mereka dan provokasi yang dilakukan Li Qiye berada di luar kendali siapapun. Namun demikian, mereka bertanya-tanya apa yang akan digunakan sekte-sekte ini untuk melakukan gerakan pembunuhan. Akankah Raja dan Daois Lin secara pribadi mengambil tindakan? Sebelum orang-orang bisa hingga sekolah ekstrim dan ekstrim datang dan menangani Li Qiye, sudah ada orang lain yang datang untuk menimbulkan masalah baginya. Bocah manusia, bayar nyawa anakku. Raungan bergema di langit dan bumi. Itu datang dari dasar laut dan cukup kuat untuk mengguncang fondasinya. Gemuruh. Saat ini, gelombang pasang mengalir keluar dari cakrawala dengan momentum seperti 10.000 kuda yang berlari kencang. Uyuran, guyuran, ikan besar melompat keluar dari udara. Banyak dari mereka yang memegang trisula dan pedang dengan ekspresi garang. Sejumlah ikan besar melompat keluar dari udara dengan cara yang tak terhentikan seperti naga. Jahat. Di luar ikan tersebut, banyak ahli bertubuh ikan dan berkepala manusia atau berbadan humanoid penuh yang mengarungi ombak. Mereka datang dengan cara yang mengancam, seolah-olah mereka akan mengobrak-abrik apapun yang menghalangi jalan mereka. Ikan penuh. Seseorang berteriak setelah melihat ikan ganas tersebut di pantai. Banyak yang terkejut melihat banyaknya ikan dan segera mundur. Tak seorang pun ingin menghalangi mereka, karena takut membuat ikan-ikan ini marah dan dimakan habis, termasuk tulangnya. Mereka semua berlari keluar dari lingkaran yang telah digambar oleh Li Qiye sebelumnya agar ikan bisa melaju ke depan. Ketenaran suku ini terdokumentasi dengan baik, tidak ada yang mau menjadi pesta mereka. Terlebih lagi, kelompok di depan ini sudah sangat marah. Dalam waktu singkat, pasukan besar ini mengepung seluruh tanah merak serta pantai-pantai di sekitarnya. Mereka menutup semua jalan mundur untuk menghilangkan kesempatan bagi Li Qiye untuk melarikan diri. Dengan lebih banyak cipratan, ombak membubung ke langit. Gelombang ini membawa pasukan yang kuat, jauh lebih kuat dari ikan teming lainnya. Setidaknya semuanya memiliki tubuh manusia. Di depan ombak ada seorang lelaki tua yang mengenakan mahkota dan jubah naga. Tampak bersinar dengan kilatan yang menakutkan. Sekilas siapapun bisa tahu bahwa dia cukup kejam. Seseorang yang melihatnya setelah melihatnya, The Taming Tribe Master. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan di hadapan banyaknya ikan. Satu orang memperkirakan mungkin ada lebih dari 1 juta di sekitar Peacock Land. Mata sang kepala suku diperingati pada Li Qiye, kilatan cahaya mengerikan itu tampaknya menyatakan niatnya untuk memakan hidup-hidup Li Qiye. Siapapun akan merasakan lututnya melemah setelah terkena cahaya terang ini. Para pembudidaya mundur ke jarak yang aman untuk menonton. Semua orang tahu bahwa Li Qiye pernah memakan urat naga sebelumnya. Dia bahkan memenggal kepala putra mahkota yang penuh kekuatan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika melihat pemimpin suku Teming memimpin pasukan besar ini untuk menjaganya. Penonton lainnya berkomentar, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Bagaimana tidak? Seorang teman di alam terfragmentasi yang menawan menambahkan, memakan urat daging di depan umum adalah suatu hal, tetapi dia menempatkan kepala pangeran di dalam kotak dan mengembalikannya kepada suku Teming. Ini adalah perseteruan yang tidak dapat didamaikan dan hanya akan berakhir dengan kematian atau hancurnya suku Teming. Mayoritas setuju dengan pernyataan ini. Suku ini selalu bersatu, jadi membunuh sang pangeran akan menimbulkan pendapatan massal, tidak ada yang bisa melindungi Li Qiye dari pertarungan ini.
Seseorang yang datang sambil melihat ke arah blokade, kelihatannya sangat suram menjadi musuh suku Teming. Mungkin kematian adalah satu-satunya kemungkinan. Orang-orang telah melawan suku Teming selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang menyerang dan menghancurkan sarangnya. Namun, betapapun kuatnya mereka tidak bisa membunuh semua ikan Teming. Pada generasi selanjutnya, suku ini akan berkembang biak lagi untuk melakukan serangan balik bahkan memanjangkan keturunan siapapun yang menyerangnya. Bocah manusia, jika kamu berlutut dan menyerah, aku hanya akan menyiksamu sampai mati. Jika kamu menolak, aku akan membunuh 10 klanmu. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal atau apa identitas Anda, kami akan mengejar Anda sampai ke ujung dunia ini dan membunuh semua anggota klan Anda dan siapapun yang ada seluruhnya dengan Anda. Orang-orang bergidik setelah mendengar pernyataan ini, sesuai dengan reputasi suku ini yang penuh dendam. Li Qiye akhirnya berdiri dari pohon merak untuk dengan malas memelihara laut yang penuh dengan ikan. Teming, dia sambil tersenyum berkata, hanya sekelompok semut yang suka membunyikan klaksonnya sendiri, kamu suka menindas yang lemah namun takut pada yang kuat. Apakah kamu benar-benar berpikir sukumu tidak terpecahkan karena jumlahmu yang banyak? Li Qiye melanjutkan, selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya ketika banyak kaisar abadi, dewa laut, dan ayah pohon ingin memakan urat daging naga, mereka dengan santainya akan mengambil ikan Teming yang paling gemuk, mengikis sisiknya, lalu memotongnya menjadi beberapa irisan sebelum memakan urat dagingnya. Kemudian mereka melengkapinya dengan sepiring ikan dan meminum kaldu sup yang terbuat dari tulang ikan. Sungguh makanan yang enak dan lezat. Sayang sekali sukumu bahkan tidak berani kentut saat makhluk-makhluk ini melahapmu, hanya menutup mata terhadap segalanya. Kamu hanya akan bertindak arogan terhadap sekte kecil. Li Qiye mencibir dan mencibir. Setelah itu, Li Qiye menatap tajam ke arah Teming Tribe Master dan memutarbalikkan, hanya sekelompok orang yang tidak kompeten yang membual tentang betapa kejamnya dirimu setiap hari. Betapa mendominasi dan agresifnya, namun pada akhirnya, Anda tetaplah sekelompok kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Penghinaan seperti itu membuat para penonton ternganga. Tak seorang pun pernah berpikir bahwa mereka akan mendengar keluhan terang-terangan terhadap ikan Teming. Namun, ada pula yang diam-diam menggenggam tangan, terutama mereka yang pernah diintimidasi oleh suku ini sebelumnya. Mereka merasa sangat bahagia karena kata-katanya selaras dengan pikiran mereka sendiri. Faktanya, banyak yang tahu bahwa Teming Fish tahu cara memilih lawannya dengan sangat baik. Mereka tidak ganas terhadap sembarang orang. Misalnya, hegemoni besar seperti Pulau Emas, 3 sekolah ketidaksempurnaan kekosongan, dan 4 cabang gucun tidak terprovokasi oleh ikan yang penuh kekosongan. Jika tidak, mereka akan dibantai oleh Kaisar Abadi, Ayah Pohon, dan Iblis Laut berkali-kali. Seperti sekte lainnya, mereka tidak cukup kuat untuk membunuh semua ikan sehingga lebih sering mereka menderita kerugian pada ikan-ikan tersebut tanpa menunjukkan ketidaksenangan mereka. Dia benar, rumor mengatakan bahwa pengguna immortal fisik dari 4 cabang gucun yang sempurna suka memakan tendon naga, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang ikan Teming yang menyerang 4 cabang untuk membalas dendam. Seseorang tidak mau mengatakan hal ini karena ketidakpuasannya terhadap suku Teming. Seniornya ketakutan dan segera menutup mulutnya. Dia menamparnya dan berkata, apakah kamu lelah hidup? Bahkan jika ya, jangan menyeret sekte ini ke dalam hal ini. Kata-kata Li Qiye menggelapkan wajah lama sang kepala suku. Dia merasa dadanya akan meledak karena kemarahan saat dia gemetar. Jutaan ikan di laut memiliki api di mata mereka sambil menatap Li Qiye. Jika tajamnya bisa membunuh, maka Li Qiye pasti sudah mati berkali-kali. Seekor ikan besar dengan marah berteriak, ketua suku, mari kita merobek hewan kecil ini hingga berkeping-keping agar saudara-saudara kita dapat memakan dagingnya, meminum darahnya, dan mengunyah tulangnya. Mari kita makan dagingnya, meminum darahnya, dan mengunyah tulangnya. Ikan lainnya segera menggemakan sentimen tersebut. Raungan marah mereka membubung ke langit dan mengguncang laut. Banyak pemirsa yang terkejut setelah merasakan amukan ikan dan menjadi pucat. Hari ini adalah hari di mana mereka akan menyaksikan keganasan suku Teming. Melahapku, Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya sebelum menjawab dengan santai, dengan sekelompok sampah sepertimu. Belum lagi pasukan berjumlah 1 juta ini, bahkan jika miliaran ikan Teming di dunia roh surga ada di sini, saya tetap tidak akan
Peduli. Provokasi langsung ini membuat orang saling bertukar pandang. Di sini ada lebih dari 10 tetua suku dan bahkan kepala suku sendiri. Setidaknya 10 paragon berbudi luhur ada di sini, belum lagi pasukan tentara yang sangat banyak. Kepala suku berteriak, binatang kecil, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kami akan mencapai tulakmu, anak-anak saya, selamat menikmati, membunuh. Tentara yang marah itu berteriak dengan marah sebelum melakukan konstruksi menuju tanah merak. Gelombang ikan ini menghempas langsung ke arah pulau seolah ingin memecahnya. Li Qiye tersenyum dan sambil berdengung, sebuah hukum muncul dari kuali surgawinya. Gemuruh. Dalam hitungan detik, gelembung-gelembung menyembur keluar dari laut, memancing gelembung ini terlihat seperti telapak tangan kecil yang mulai menangkap ikan teming. Mereka menangkap semuanya tanpa kecuali dalam jumlah banyak. Bahkan kelompok pemimpin suku tidak dapat melarikan diri. Semua ditangkap dengan telapak tangan yang terbuat dari air ini. Mengaktifkan. Ikan yang mengejutkan itu mengambil tindakan dan mencoba menutup gelembung berbentuk palem tersebut. Namun, udara ini telah dimurnikan oleh Li Qiye agar menyatu dengan lautan. Bagaimana ikan teming ini bisa menembusnya? Sangat terlambat. Li Qiye tersenyum lembut. Dengan adanya ledakan, area ini tiba-tiba membentuk kuali kecil yang menyala. Kuali api berubah menjadi pohon palem besar yang turun dari langit untuk mengambil kepala ikan tersebut. Ah! Jeritan tenggelam di seluruh negeri ini. Jeritan ini menggemuruh satu sama lain, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Sambil mendengarkan naik turunnya melodi suram ini, siapapun pasti merasa terjebak di neraka. Brengsek, sombong, sial, tangan yang terbuat dari air mulai menarik. Kepala dan badan ikan ini dipisahkan, bahkan durinya pun dicabut. Ini adalah tontonan yang sangat menakutkan. Kepala suku berteriak, tidak. Tubuhnya memanjang secara tidak normal. Dia mencoba melepaskan diri dari tangannya, namun dia masih gagal meskipun dia adalah seorang virtues paragon. Akhirnya, dia menjerit untuk terakhir kalinya dan tidak bisa lepas dari nasib pemanggalan kepala seperti yang lainnya. Akan sangat memalukan jika kita menyia-nyiakan semua kehidupan ini. Li Qiye memutar. Ledakan. Nyala api kuali berubah lagi, memicu gelembung ini berubah menjadi kompor dan langsung mengekspor jutaan tubuh menjadi abu. Vitalitas mereka diambil dan disedot ke dalam myriad Heavenly Cauldron. Saat ini, nyala api yang datang dari langit berubah menjadi rantai merah tua dan menggantungkan kepala ikan di langit. Pemandangan ini terlalu spektakuler dan menakutkan. Kepala ikan, masih terhubung dengan durinya, digantung di udara. Bleh! Seseorang tidak tahan dengan pemandangan mengerikan ini dan mulai muntah. Banyak petani lari dari rasa takut. Penggarap sudah terbiasa dengan kematian, tetapi membantai 1 juta dalam satu tarikan napas sangatlah jarang. Belum lagi ikan-ikan tersebut masih bergelantungan di langit. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Itu adalah jebakan. Kerumunan yang pucat dan halus akhirnya menyadari bahwa jebakan mengerikan telah terjadi di area ini sebelumnya. Mereka juga mengerti mengapa Li Qiye memperingatkan semua orang agar tidak berada di luar lingkaran yang dia gambar. Jadi ternyata dia sedang mengingatkan orang-orang agar tidak terjebak dalam hal ini juga. Sebelumnya, mereka mengira dia punya motif tersembunyi, namun ternyata dia memperingatkan mereka dengan niat baik. Rasa dingin terasa dari dalam saat mereka mulai berkeringat. Mereka hanya keluar dari lingkaran untuk memberi jalan bagi Teming Fish. Jika bukan karena itu, tujuan mereka mungkin sama dengan ikan-ikan. Sebelumnya, ini harus menjadi formasi besar yang selaras dengan langit dan bumi. Kekuatannya pasti luar biasa dan membutuhkan waktu lebih dari 1 hari untuk menyiapkannya. Seorang tokoh besar dari generasi sebelumnya memahami kekuatan jebakan ini setelah melihat pemimpin suku Teming tidak bisa melarikan diri. Li Qiye memenuhi seluruh matanya dan perlahan berkata, katakan pada Teming Fish bahwa aku akan menunggu di sini di Peacock Land. Jika mereka ingin membalas dendam, lakukanlah. Atau, mereka bisa tertutup dengan ekor yang terselip di antara kaki mereka dan tidak pernah lagi menunjukkan wajah mereka di dunia roh surga. Hati banyak orang berdebar kencang setelah mendengar deklarasi perang ini. Li Qiye telah menyiapkan formasi besar di sini untuk menunggu ikan teming lainnya. Akhirnya, dia melihat beberapa keterikatan manusia dan dengan dingin berbicara, sudah waktunya bagi umat manusia untuk pergi. Manusia-manusia ini bergidik dan beberapa dari mereka segera pergi.
Namun, beberapa memilih tetap tinggal untuk melihat akibat dari badai ini. Berita tentang kepindahan Li Qiye menyebar ke seluruh Laut Giok dalam sekejap. Para pendengar mengernyitkan alis setelah mendengar tentang kematiannya. Orang ini kejam dengan skema yang hebat. Siapa yang mengira dia akan membunuh 1 juta ikan teming dengan cara seperti ini? Seorang master ciuman dengan ketakutan di pikirannya. Perang akan datang, Teming Fish pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Orang penting dari Trin Rache juga berkomentar. Bukan hanya mereka, sekolah yang ekstrim dan hamparan tak bernoda juga tidak akan membiarkan hal ini berlalu, atau mereka akan kehilangan muka di dunia roh surga. Seorang leluhur menghela nafas dengan lembut. Dalam waktu singkat, Laut Giok menjadi sunyi. Banyak orang yang menantikan kejadian di Peacock Land. Namun, mereka tidak memperdulikan pohon merak. Mata mereka tertuju pada Li Qiye. Mereka semua memahami bahwa lawannya memiliki 2 pilihan, mereka bisa bertarung langsung atau menghindari jebakan ini dan mencari peluang untuk membunuhnya nanti. Namun, menghindari pertempuran ini akan menjadi pukulan besar bagi prestise mereka. Reputasi yang membangun nenek moyang mereka akan hancur dalam semalam. Jika mereka takut pada seorang anak laki-laki, bagaimana mereka bisa menjaga wilayah mereka sendiri di masa depan? Dengan menanggung rasa malu karena jutaan anak mereka dibantai, tidak ada seorang pun yang akan takut pada ikan teming di kemudian hari. Setelah beberapa hari, Laut Giok dan ikan penuh masih sunyi, tidak ada pergerakan dari mereka. Namun, para petinggi berpengalaman dapat mencium bahwa ada sesuatu yang berubah, ketenangan sebelum badai mengamuk, siapa yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang. Semua orang paham bahwa Li Qiye telah memasang jebakan untuk ikan teming. Saat ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah ikan tersebut akan terjun ke dalam lubang ini atau tidak. Beberapa hari berlalu dan suku Teming masih sepi. Saat ini, semua orang mengira mereka sudah menyerah. Li, dengar, kerajaan Light Crystalku akan menerima perlawanan itu. Kita akan membalas dendam atas jutaan saudara kita yang mati. Kami tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga 10 klanmu. Akhirnya, satu kerajaan mampu menghadapi tantangan tersebut. Rajanya mengirimkan pesan panas ini. Gunung pedang dan lautan api masih tidak akan mampu menghentikan tekad Stoneclut Citadel kami untuk membalas dendam. Kami akan membunuh Li Qiye. Silsilah lain menjawab tantangan Li Qiye. Tanpa membunuh 10 klan Li Qiye, 8 juta kerajaan Laut Timur kita yang kuat tidak akan pernah kembali ke rumah kita. Satu lagi menyatakan perang terhadap Li Qiye. Tidak peduli seberapa jauh kamu berada, kami akan mengejarmu sampai akhir atas kejahatan membunuh rekan-rekan kami. Kerajaan laut kita yang beruntung akan mempersembahkan kepala Li Qiye kepada saudara-saudara kita yang telah gugur. Yang lain ikut bergabung. Dalam waktu singkat, Teming Fish dari seluruh lautan menerima tantangan tersebut secara berurutan. Mereka semua bersumpah untuk membunuh Li Qiye. Tangisan mereka tersebar di lautan luas, membuat ketakutan banyak petani dan keturunan. Sebelumnya, Teming Fish mengaku memiliki jutaan kerajaan. Tentu saja orang tahu bahwa ini hanya berlebihan. Namun, setelah melihat satu demi satu kerajaan bangkit melawan Li Qiye, mereka menyadari untuk kedua kalinya betapa kuat dan luasnya suku ini. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa suku tersebut sangat tenang selama beberapa hari terakhir, namun hanya dalam satu malam, banyak kerajaan Teming menyatakan perang sekaligus. Orang samar-samar bisa menebak sesuatu dari ini. Bagus sekali, ayo, pisau jagal sudah menunggu. Bawa 10 juta, bunuh 10 juta, bawa 1 triliun, saya akan bunuh 1 triliun. Dan untuk hamparan tak bernoda dan sekolah yang ekstrim, tidak perlu bersembunyi lagi, pedangku ingin sekali terisi darahmu. Tanggapan Li Qiye juga cukup sengit. Yeye kecil yang tak terganggu, hamparan tak bernoda kami bersumpah untuk tidak pernah menyerah sampai kamu mati. Hamparan merespons tanpa syarat apapun. Anak manusia, bahkan jika kamu menyiapkan pedang neraka, formasi terhebat, sekolah yang ekstrim kami akan tetap menjaminmu sepenuhnya. Sekolah ekstrim yang juga mengirimkan jawaban mereka. Hitung juga suku Ophidian kita. Musuh Li Qiye yang lain mengeluarkan pesan. Dan sekte murid gandaku. Master sekte dari garis keturunan ini juga mengirimkan pesan yang kuat, bunuh Li Qiye untuk menyingkirkan kejahatannya di dunia roh surga. Baiklah, tidak ada yang mau bermain juga. Saya tidak berlangganan lebih banyak, kalian semua boleh datang, anak-anak kecil.
Kakekmu akan menunggumu di Peacock Land. Tawa Li Qiye menggemuruh di lautan dengan nada yang sangat arogan. Sikap sombong seperti itu membuat banyak orang tercengang. Seseorang yang berada di dekatnya, seharusnya beginilah seorang pria. Menantang seluruh dunia dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia mati, hidupnya akan tetap penuh kemuliaan. Gemuruh. Pada hari ini, ombak besar terlempar ke langit dan menutupi matahari. Seluruh laut giok berguncang karena ini. Cakrawala menjadi putih setelah ledakan keras akibat gelombang dahsyat yang didorong ke atas. Jika seseorang memiliki sudut pandang yang tinggi untuk dilihat, mereka pasti akan dihadiahi pemandangan yang megah. Peacock Land adalah wilayah yang menjadi fokus dunia. Gerombolan ikan penuh datang dari segala arah. Setiap legiun memiliki sistem dan formasi yang berbeda saat mereka menuju tempat ini. Kerajaan yang tak terhitung jumlahnya telah melakukan mobilisasi pada saat yang sama dengan miliaran ikan di pasukan mereka. Baik di langit maupun di lautan, hanya taming fish yang dapat ditemukan. Tidak ada habisnya bagi mereka, barisan mereka terbentang sejauh mata memandang. Kemanapun cahaya itu bisa dicapai, dipenuhi ikan. Pasukan suku ini dari seluruh dunia berkumpul membentuk pasukan yang perkasa. Oh bu, ikan taming menggunakan seluruh kekuatannya. Banyak orang yang hampir mengompol setelah melihat lineup ini. Mereka yang datang untuk mencari harta karun tidak lagi berani berlama-lama dan segera melarikan diri dari negeri yang penuh kekacauan ini. Manusia sialan. Beberapa manusia pembudidaya yang sudah ada di sini ingin melarikan diri. Namun, perimeter Peacock Land telah sepenuhnya tertutup oleh taming fish. Para petani yang melarikan diri ini langsung menderita serangan. Meski cukup kuat, mereka tetap tidak bisa lepas dari kematian karena menghadapi miliaran taming fish. Dengan teriakan yang ditelan, mereka langsung dimakan oleh mereka. Bahkan tidak ada bekas tulang mereka yang tertinggal. Mereka meninggal dengan penuh penyesalan karena tidak mendengarkan Li Qiye sebelumnya. Jika mereka pergi secepatnya, mereka tidak akan terkena bencana fatal yang mengakibatkan kematian tanpa penguburan. Keluarkan cermin surgawi. Banyak keturunan yang khawatir dengan peristiwa akbar ini, tidak ada seorang pun selain pakar terkemuka yang berani datang dan menonton secara pribadi. Mayoritas garis keturunan tidak ingin melewatkan pertempuran unik ini, jadi mereka tidak keberatan membuang batu giok halus untuk mengaktifkan cermin surgawi mereka. Melalui cermin, mereka bisa menyaksikan perang medan yang penuh dengan taming fish. Kepala ikan terayun-ayun. Tentara ganas itu dipersenjatai dengan trisula dan tombak. Kilatan senjata mereka mendarat di seluruh lautan. Ini bukanlah pemandangan yang bersahabat untuk disaksikan para penyelam. Bahkan para master sekte dan raja kerajaan pun merasa takut dengan hal ini. Tentara berkekuatan miliaran orang dapat menghancurkan segalanya. Hanya beberapa gigitan dari masing-masing prajurit dapat menghancurkan seluruh kekuatan besar. Bermain dengan ikan yang banyak itu seperti bermain dengan sarang lebah. Seorang master pemandangan sambil berkeringat dingin. Penguasa kerajaan lainnya berkomentar dengan cemas, siapa yang ingin memprovokasi ikan ganas ini sendirian di luar Dewa Laut, Ayah Pohon, dan Kaisar Abadi. Kali ini mereka tidak hanya mencoba membunuh Li Qiye untuk membalas dendam. Ini adalah unjuk kekuatan militer mereka, menghalangi dunia dengan menunjukkan kekuatan mereka yang menakutkan, agar tidak ada pihak lain yang mau mengalami nasib genosida. Seorang leluhur cukup cerdas. Faktanya, beberapa leluhur yang lebih tua mengetahui hal ini sepenuhnya, terutama mereka yang berasal dari garis keturunan berpengalaman seperti Pulau Emas atau Sekolah Tiga Ketidaksempurnaan Kekosongan. Mereka sudah terlalu lama. Li Qiye telah memberikan pukulan telak kepada taming fish hingga menginjakkan kaki di reputasi dan prestise mereka. Memakan urat naga di depan umum merupakan hal yang mengarahkan bagi suku ini, tetapi sekarang, dia bahkan membantai 1 juta ikan dan membunuh simbol ras mereka, pemimpin suku mereka. Hal inilah yang mengguncangkan fondasi dan status suku mereka di dunia roh surga. Jika mereka tidak membunuh hari ini, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali reputasi buruk mereka. Mungkin dunia akan mulai berpikir bahwa mereka mudah diintimidasi. Banyak keturunan yang ingin merebut wilayah mereka dan orang-orang ingin memakan urat naga. Oleh karena itu, suku-suku tersebut bersatu dan berhasil mengerahkan pasukan yang berjumlah miliaran. Hal ini tidak hanya untuk membunuh Li Qiye, namun juga untuk menunjukkan kekuatan dan solidaritas mereka sebagai tindakan pencegahan.
provokasi mereka dan menghadapi genosida. Para ahli taming memadati langit dan laut. Para ahli ketakutan di atas sana semuanya berwujud manusia. Orang-orang tua ini mengenakan pakaian emas dan pakaian anggun karena mereka adalah tua-tua dan raja, tidak ada kekurangan virtues paragon di sini. Tentu saja, sulit untuk menemukan dewa raja di suku Taming. Ikan-ikan tersebut cukup lemah dalam hal budidaya. Belum lagi roh menawan, mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan iblis laut biasa. Namun, karena populasi mereka yang besar, mereka masih memiliki beberapa virtues paragon. Bagian tersulitnya adalah membuat salah satu dari paragon ini mencapai level Dewa Raja. Meskipun retorika mengenai jumlah mereka dilebih-lebihkan, masa di depan memang terlalu besar, tidak ada keturunan-keturunan lain yang dapat mengumpulkan begitu banyak anak. Pemandangan luar biasa ini adalah sesuatu yang hanya bisa dihasilkan oleh ikan taming. Akhirnya, kerajaan mereka selesai mengumpulkan pasukannya. Pada saat ini, para pengkhianat Ophidian dan sekte murid ganda serta menarik garis keturunan lainnya telah berkumpul untuk membentuk aliansi dengan Taming Fish untuk menyerang Peacock Land. Ledakan, miliaran ikan yang menyerang Peacock Land menciptakan pemandangan yang spektakuler. Hanya gelombang pasang yang mengalir ke langit yang memiliki momentum yang tidak dapat dihentikan. Siapapun akan terkejut karena seluruh laut giok berguncang karena kemajuan mereka. Akhirnya, mereka berhenti tepat di luar lingkaran yang dibuat oleh Li Qiye karena mereka menunggu mengetahui jebakan mengerikan di dalam. Tentara melihat jutaan tulang ikan yang tergantung di langit dan kemarahan mereka meningkat tanpa terkendali. Dari prajurit hingga raja ikan, semuanya memerah karena marah dan tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Li Qiye. Seorang raja besar berteriak, "Kita tidak akan pernah kembali ke kerajaan kita sebelum membunuh binatang kecil itu. Ya, jangan pernah kembali sampai kita membunuh 10 klannya juga." Teriakan ikan-ikan ini menggema hingga ke langit. Sementara itu, Li Qiye masih duduk di kaki pohon merak. Dia dengan malas berdiri untuk melihat gerombolan itu dan menunjukkan senyuman lembut, "Saya selalu menjadi orang yang penuh belas kasihan dan cinta damai, jadi saya akan memberi Anda semua satu kesempatan terakhir. Segera kembali ke rumah kalian seperti ikan kecil yang baik atau aku akan membunuh kalian semua sampai ke akar-akarnya." Kata-kata seperti itu membuat ikan semakin marah. Mereka dengan marah menyorotkannya dengan niat membunuh yang kuat, lebih dari cukup untuk membunuh ribuan kali. "Binatang kecil, hari ini akan menjadi kematianmu." Seorang raja ikan yang melayang di langit berteriak, "Kami tidak hanya akan membunuhmu, kami juga akan melahap negeri ini. Tapi sebelum itu, kami akan meluangkan waktu untuk menyiksamu sampai kamu mengungkapkan identitasmu, lalu kami akan menghabisi 10 klanmu. Baik laki-laki maupun perempuan muda dan tua di klan Anda akan menangis kesakitan selama sisa hidup mereka karena berani mengundang prestise suku kami." Sekelompok semut berani berbicara tentang membunuh naga sejati. Li Qiye tertawa terbahak-bahak, "Tidak ada di antara kalian yang memenuhi syarat, bahkan jika kalian memiliki lebih banyak orang." "Benarkah?" Raja ikan lainnya memadukan, "Teruslah menyombongkan diri. Anda tidak akan dapat melakukannya dalam waktu dekat." Melalui cermin surgawi, para penonton masih menahan nafas meski jaraknya tak terhitung mil. "Tuan-tuan, tolong hancurkan formasi ini." Seorang raja ikan berteriak ke cakrawala untuk meminta bantuan bala. Bang! Sebuah formasi besar yang terdiri dari lebih dari 10 ahli roh menawan yang sangat kuat turun dari langit. Mudah untuk mengatakan bahwa mereka setidaknya berada pada level yang lebih tua karena uban mereka. Api menutupi mereka saat formasi besar ini turun. Api yang mengerikan ini langsung menekan area tersebut dengan cara yang menakutkan. Komandan Penatua Sekolah yang Ekstrim. Seorang master sekte mengenali pemimpinnya melalui cermin surgawi. Ledakan, api jatuhan dari langit sementara gelembung membubung dari udara. Formasi Li Qiye segera menyerang para tetua. Mengaktifkan, para tetua berteriak bersama dan mengeluarkan kuali. Formasi mereka mendukung kuali ini, berubah menjadi kuali dewa raksasa. Ledakan, diluncurkan, kedengarannya terdengar tanpa henti. Kuali abadi ini dengan gila-gilaan menyerap api dari kuali Li Qiye. Bahkan gelembung dan udara laut yang menyatu dengan apinya pun terserap, dan sisa-sisanya jatuh kembali ke laut. Seorang raja kerajaan merangkul ekstrim yang Cauldron, dikabarkan merupakan formasi hebat yang diciptakan oleh pengguna immortal fisik yang telah selesai. Tidak buruk, Li Qiye tersenyum.
Suara terdengar ledakan keras. Hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul dari laut dalam bentuk rantai raksasa. Masing-masing dari mereka sama kuatnya dengan pegunungan, mereka mencoba mengunci ekstrim yang cauldron. Jangan pernah menanam. Pada saat ini, satu lagi formasi besar muncul di langit. Dentang pedang bergema terus-menerus saat pedang besar terbang ke langit seperti bunga teratai yang mekar. Dengan mekarnya bunga teratai ini, hukum universal dari laut menjadi jauh lebih lemah. Formasi pedang menghindari hukum. Orang lain mengenali formasi ini dari cermin dan berteriak, ini adalah formasi besar dari hamparan tak bernoda. Tidak diragukan lagi, baik sekolah ekstrim yang maupun Immaculate Expanse membayar mahal untuk memanfaatkan formasi hebat mereka. Mereka tidak akan menyerah sampai Li Qiye meninggal. Seorang lelaki tua di dalam formasi pedang berteriak, sesepuh, bersama-sama. Berdengung. Formasi kuali dan pedang mengerahkan kekuatan maksimalnya. Pertama, kuali itu menyerap api dari kuali Li Qiye sementara hukum pedang menghindari rantai yang terbuat dari hukum. Itu menghilangkan semua kekuatan Grand Dao dari teknik ini. Di bawah dua formasi besar, jebakan Li Qiye akhirnya hancur karena api dan rantainya terputus. Ledakan. Formasi tersebut terus mempertahankan tingkat kekuatan tertingginya untuk menekan wilayah ini. Dengan kata lain, jika Li Qiye masih memasang lebih banyak jebakan atau teknik di sini, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Binatang kecil, tipuanmu hanyalah permainan anak-anak, tidak bisa mencapai puncaknya. Seorang tetua dari sekolah ekstrim yang berbicara dengan dingin setelah melihat dua formasi bekerja sesuai rencana. Seorang tetua tinggi dari sekte ini dengan dingin mengucapkan, membunuh murid-murid hamparan tak bernoda kita layak mendapatkan 10.000 kematian. Dikutuk. Pada saat ini, mereka merasa bahwa Li Qiye tidak dapat melakukan apapun terhadap kedua formasi tersebut meskipun dia memiliki cara lain. Dia hanyalah seekor ikan di talenan, menunggu untuk dibunuh. Terlalu sulit bagi satu orang untuk menggoyahkan sebuah garis keturunan. Seseorang yang melihatnya sambil menatap cermin surgawi. Seorang raja kerajaan berkata dengan khawatir, hamparan, sekolah yang ekstrim, dan ikan teming cukup menakutkan ketika mereka bekerja bersama, sepertinya Li Qiye benar-benar mendorong mereka kali ini. Seorang leluhur mengeluh, sayang sekali, ini adalah seorang pahlawan. Umat manusia akan kehilangan benih yang baik. Inilah yang terjadi jika Anda terlalu rapuh dan tidak fleksibel. Masa depannya tidak terbatas, tapi dia terlalu sombong dan membuat terlalu banyak musuh sekaligus. Inilah dia yang berjalan menuju kematiannya. Binatang kecil, hari ini akan menjadi pemakamanmu. Seorang raja ikan berteriak, saudara-saudara, bergegaslah ke negeri Merak, tidak ada bahaya yang akan menghalangi kemajuan kita akan melahap seluruh daratan dan mencabik-cabik binatang kecil ini. Melahap tanahnya, robek binatang kecil itu menjadi beberapa bagian. Tentara berteriak serempak, teriakan perang mereka bahkan mengguncang bintang-bintang di langit. Aliran ikan teming yang tak ada habisnya mengalir menuju Peacock Land. Pada saat ini, tidak ada apapun yang dilakukan Li Qiye yang dapat menghalangi tekad mereka untuk menghancurkannya. Mereka masih jauh dari mencapai daratan itu sendiri, namun momentumnya sudah berdampak pada seluruh daratan. Li Qiye tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran dan malah memperlihatkan senyuman berseri-seri, tadinya hanya untuk bersenang-senang, sekarang. Saatnya panen yang sebenarnya. Karena itu, desas-desus terdengar. Pohon merak di belakangnya tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan dengan berbagai macam warna. Cahaya ilahi ini membubung ke langit dan memenuhi kubah langit. Itu membuka 9 langit dan menghasilkan kekacauan primordial yang tak lekang oleh waktu. Apa yang terjadi? Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Cahaya ini berubah menjadi ekor yang besar. Pohon merak tiba-tiba menghilang dari pandangan. Seekor burung merak besar muncul di langit. Sayapnya menutupi matahari, tiba-tiba membuat dunia menjadi gelap. Yang tersisa hanyalah kecemerlangan burung merak dan 5 warnanya. Seluruh laut giok diterangi oleh cahaya ilahi 5 warna ini. Suara mendesing. Burung merak melebarkan ekornya. Dalam sekejap, aura yang benar-benar tak terkalahkan menyelimuti seluruh dunia roh surga. Tidak ada hukum atau gerakan, hanya penyebaran ekor burung yang menekan semua makhluk hidup. Bahkan paragon yang kuat dan dewa raja yang menakutkan pun merasa bahwa mereka hanyalah semut di hadapan aura tak terkalahkan ini. Mereka terlalu rapuh dan tidak dapat mencapai puncaknya. Berdengung,
Ekor burung merak menyapu dan miliaran ikan teming diredam. Baik kuali yang ekstrim maupun formasi pedang penghindar hukum juga dihentikan. Pada saat ini, baik paragon maupun formasi kuat tidak dapat bergerak sama sekali, mereka benar-benar ditembaki. Bahkan ruang dan waktu pun terhenti seperti lukisan. Laut giok tertutupi oleh burung merak. Ini menekan seluruh dunia, bahkan para ahli top pun mengamati makhluk ini dalam diam. Di tanah terlarang, sebuah eksistensi terbangun dan membuka mata di dalam jurang, tulang-tulangnya yang kering memancarkan keilahian. Burung agung itu membuat ngeri semua makhluk yang tak terkalahkan. Ini adalah pelanggaran yang tak terhentikan yang mampu menyapu semuanya. Ayah pohon merak, seseorang di lokasi yang sangat jauh. Pada saat ini, klan kuno dan keturunan yang kuat merasa gugup dengan rambut mereka berdiri tegak. Bahkan lebih banyak lagi garis keturunan yang memungkinkan cermin surgawi mereka. Banyak leluhur yang merasakan dorongan untuk berlutut sambil melihat pemandangan ini. Nenek moyang yang sangat kuat dari raksasa seperti Pulau Emas dan 3 sekolah ketidaksempurnaan kekosongan juga tercengang. Seorang leluhur berambut abu-abu tersentak, apakah ayah pohon hidup kembali? Nenek moyang di sekte ketidaksempurnaan kekosongan ini tidak dapat mempercayai mata mereka dan tidak percaya, tidak mungkin. Begitu ayah pohon kembali ke bumi, hal itu tidak akan bisa diubah lagi. Ini bukanlah kebangkitan. Pulau Emas adalah garis keturunan ayah pohon, jadi mereka tahu lebih banyak. Seorang leluhur di dekatnya, inilah ayah pohon yang menunjukkan semangatnya. Apakah ini akan memperpanjang umurnya? Mereka tahu bahwa sangat sulit bagi ayah pohon untuk menunjukkan semangatnya. Di luar saat sekte mereka menghadapi kehancuran, mereka tidak akan menunjukkan semangat mereka bahkan ketika mereka akan mati. Saya pikir saya harus bekerja lebih keras untuk penyempurnaan kali ini. Tapi kuali yang ekstrim dan formasi pedang penghindar hukum akan bertindak sebagai tungku pengawetan terbaik. Li Qiye tersenyum saat melihat adegan ini. Membuka, dia berteriak. Dengan suara mendengung, lokasi ini menyala. Ekor burung merak tiba-tiba berputar di udara. Suatu hal yang luar biasa terjadi. Dengan desisan, seluruh taming fish yang beku terhapus. Tubuh mereka seperti berada di bawah penggilingan batu pemoles dan perlahan menghilang. Mereka hanya bisa menyaksikan beberapa inci daging mereka dihilangkan, mereka tidak bisa bergerak atau bahkan berteriak. Adegan mengerikan ini termasuk anggota suku Opidian, sekte murid ganda, dan garis keturunan. Sekutu mereka, hampir 100.000 murid dari garis keturunan ini perlahan-lahan terhapus. Dalam waktu singkat, proses ini berlanjut dari prajurit level terendah hingga para tetua tertinggi, tidak ada yang bisa lolos dari nasib ini. Akhirnya, ikan dan pembudidaya ditumbuk menjadi simpanan darah. Ini adalah hal paling berharga di tubuh mereka, darah yang mengandung umur panjang mereka. Semua kumpulan darah ini berkumpul. Bayangkan saja banyaknya darah yang terkumpul dari 1 miliar ikan. Itu menyatu menjadi lautan berdarah. Apa? Mereka yang menonton melalui cermin merinding dan gemetar. 1 miliar ikan berakhir begitu saja. Bang! Kuali yang ekstrim yang dikendalikan oleh lebih dari 10 tetua tinggi tiba-tiba menyala. Mereka telah kehilangan kendali atas formasi besar ini. Guyuran, menabrak. Pada saat ini, Li Qiye mengambil alih ekstrim yang cauldron. Jumlah darah yang tidak ada habisnya diumpankan ke sana. Sinar matahari di dalamnya berubah menjadi pusaran untuk menyaring darah yang jumlahnya tak ada habisnya. Selama proses ini, para tetua di dalam formasi menemukan tubuh mereka perlahan mencair. Api kehidupan mereka mulai menyala dan penambahan darah mereka semakin melimpah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa formasi seperti ekstrim yang cauldron dapat menelan api kuali saya? Naif sekali. Di dunia ini, tidak ada yang lebih murni daripada api kehidupan dalam hal penyempurnaan yang ditentukan. Menggunakan apimu untuk menyediakan dan memberi nutrisi pada darah untuk kedua kalinya sungguh sempurna. Li Qiye menyaring darah seperti laut menggunakan ekstrim yang cauldron. Akhirnya, semua darah dimurnikan dan lautan darah menyusut menjadi sebuah danau. Kuali yang ekstrim juga hancur. Para tetua telah menjadi bagian dari darah, jadi mereka juga dihancurkan. Splash! Li Qiye menuangkan seluruh air ketidaksempurnaan kekosongan ke dalam formasi pedang penghindar hukum. Para tetua dari angkasa yang membentuk formasi ini hanya bisa menyaksikan diri mereka tenggelam olehnya. Void Imperfection Water, aqua suci tertinggi dari roh menawan.
Banyak orang yang iri melihat Li Qiye menggunakan begitu banyak udara untuk menenggelamkan formasi pedang. Mereka merasa dia terlalu boros. Bagi para roh menawan, bahkan satu botol air ini sangatlah berharga, namun Li Qiye mengabaikan semua itu. Memperbaiki, para tetua telah kehilangan kendali atas formasi pedang mereka. Formasi tersebut berubah menjadi teratai raksasa yang sangat suci. Ini adalah bentuk akhir dari formasi ini, yang mampu menyampaikan dan menghindari segalanya. Guyuran, ketidaksempurnaan air kekosongan berubah menjadi kuali di dalam bunga teratai. Pada saat ini, kekuatan formasi didorong hingga batasnya. Danau darah yang baru dimurnikan sedang disedot ke dalam kuali baru ini. Bunga teratai menutup kelopaknya dan darahnya kembali dimurnikan. Terlebih lagi, para tetua yang terjebak di dalam merasakan istana takdir mereka terbuka. Mata air kehidupan mereka terus mengalir ke dalam kuali dan disempurnakan secara menyeluruh. Energi darah berumur panjang, dan kekuatan dao mereka dikumpulkan ke dalam mata air kehidupan mereka, dan airnya terus mengalir keluar. Nasib mereka akhirnya sama dengan para tetua dari sekolah ekstrim yang perlahan mencair. Meskipun proses ini tidak terlihat terlalu menakutkan, semuanya telah dirampok. Itu menguras seluruh keberadaan mereka dan tidak meninggalkan apapun. Menggunakan api kehidupan untuk menghangatkan darah dan udara kehidupan untuk mencerahkannya, tidak ada yang lebih baik dari ini. Li Qiye sambil tersenyum mengendalikan kuali, akan sangat kejam jika saya harus mengumpulkan lusinan ahli untuk menerangi hidup-hidup mereka menjadi obat ini, bukan? Sayangnya, kalian semua tidak mengindahkan peringatanku, dan memutuskan untuk mencari kematian dengan mengubah dirimu menjadi obat. Kebetulan yang lebih besar lagi adalah kuali yang ekstrim dan formasi pedang penghindar hukum cukup cocok untuk pembuatan obat. Hukum prestasi yang diciptakan oleh pengguna immortal fisik penyelesaian akhir Anda terdiri dari kekerasan yang tak tertandingi dan kelembutan yang tiada taraf. Datang ke sini untuk menjadi bagian dari kreasi obat saya, apalagi yang bisa saya katakan. Terima kasih telah membantu saya menghemat banyak waktu. Li Qiye dengan santai menjelaskan proses sambil menyajikan darahnya. Setelah melihat ini, seorang leluhur dari sekolah ketidaksempurnaan kekosongan bertanya-tanya, apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Akhirnya bunga teratai layu dan darahnya kembali mengalir. Saat ini, tidak lagi tampak seperti darah, ditampilkan lebih mirip cairan harta karun. Itu memancarkan cahaya yang menakjubkan. Dulunya ada telaga darah, namun sekarang cairan tersebut mengecil hingga seukuran kolam. Ada kekacauan primordial yang masih melekat di dalam kolam ini, seolah-olah bintang dunia akan segera lahir di dalamnya. Seluruh alam semesta sedang direncanakan. Cairan harta karun semacam ini benar-benar bisa dibandingkan dengan esensi kekacauan. Banyak orang yang mengeluarkan air liur saat melihat cairan ini. Bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa pun masih tahu betapa berharganya itu. Ini adalah cairan yang dimurnikan dari 1 miliar ikan teming. Nilainya hanya bisa dibayangkan. Li Qiye mengeluarkan Heaven Fin Calabash dan mulai memotongnya. Cairan emas biasa mengalir keluar dari dalam, melepaskan kekuatan kehidupan yang hidup. Setiap tetes cairan emas ini mengandung kekuatan yang tak terbatas. Dia menambahkan cairan emas ini ke dalam kolam. Berdengung. Keduanya langsung menyatu. Pada saat ini, semua orang di Laut Giok dapat merasakan angin sepoi-sepoi yang penuh semangat menerpa mereka. Rupanya ada kehidupan yang sangat kuat yang lahir di kolam air ini, yang mampu dihilangkan di bumi. Keberadaan yang tak terhitung banyaknya di Laut Giok merasakan vitalitas luar biasa yang diciptakan. Bahkan sepotong kayu kering yang nafasnya pun akan memiliki pegas kedua. Dia sebenarnya memulihkan kehidupan pohon merak agar bisa hidup lebih lama. Seorang leluhur berpose di depan cermin mereka. Mereka akhirnya mengerti apa yang coba dilakukan Li Qiye. Penonton yang tak terhitung jumlahnya tercengang, ada yang terharu, dan banyak yang teringat. Sebelumnya, seseorang bertanya apa yang coba dilakukan Li Qiye, dan dia menjawab dengan jujur. Pada saat itu, banyak orang yang mengejek dan memamerkannya. Mereka memandangnya dengan meremehkan dan berpikir bahwa orang bodoh ini tidak mengetahui batas kemampuannya. Bersambung.